Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Mbak Nabila bisa dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Coba kalian lihat kanan kirinya ada yang kosong tidak? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar bisa terus menuntut ilmu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada satu tebak-tebakan untuk kalian. Nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan ya. Aku biasanya tumbuh di taman. Aku memiliki batang yang tinggi sekali. Aku memiliki daun yang rimbun. Aku bisa menyejukkan udara. Siapakah aku? Apa Mbak Titi? Betul. Jawabannya adalah pohon. Jadi hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, pasti kalian semua tahu apa itu tumbuhan kan? Coba sebutkan di lingkungan sekitar kalian ada tumbuhan apa saja? Apa? Betul. 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 Ya, bunga juga termasuk. Mbak Yayu apa Mbak Yayu? Nah, betul. Itu semua termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, kalian tahu tidak apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu tumbuhan menciptakan oksigen untuk membantu kita bernafas. Tumbuhan juga memberikan kita makanan untuk kita makan. Selain itu, tumbuhan juga bisa menjadi obat dari segala penyakit. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kita hari ini akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Itu tidak hanya membuat kita menjadi tambah pintar, tetapi kita juga jadi tahu bagaimana cara menyayangi dan merawat tumbuhan, karena mereka sudah berjasa kepada kita. Siapa tahu kelak nanti dari kalian semua ada yang menjadi penemu dan peneliti melalui tumbuhan. Kita langsung masuk materi ya anak-anak. Nah, di antara kalian semua siapa yang suka membaca dongeng? Suka membaca dongeng apa Mbak Nabila? Ya, ada lagi? Apa Mas Faisal? Ya, Mbak Titin apa? Betul. Mbak Diana? Ya, itu semua termasuk Kalian tahu tidak apa itu dongeng?
Dongeng merupakan sebuah cerita rakyat yang bersifat khayalan atau fiksi. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng itu biasanya disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Biasanya digunakan menghibur sekaligus menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai kehidupan. Nah, dongeng sendiri memiliki unsur yang membentuk cerita. Coba dibacakan. Yang kedua, betul. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya benar sekali. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran, gagasan dasar atau ide utama yang dari sebuah cerita. Jadi, ketika ingin membuat cerita itu harus ada apanya dulu anak-anak? Tema. Yang selanjutnya itu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam suatu cerita atau karya sastra. Nah, contohnya ini ada apa? Kura-kura. Ini apa? Ini apa? Betul. Betul Mbak Nabila. Nah, itu semua termasuk tokoh. Tokoh itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, bahkan benda-benda mati bersifat seperti manusia. Kemudian yang selanjutnya ada perwatakan atau penokohan. Nah, perwatakan atau penokohan ini merupakan karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Nah, itu ada 3. Yang pertama antagonis, protagonis, dan pritagonis. Ini apa? Nah, betul, ini adalah peri. Peri biasanya memiliki sifat apa? Betul. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Nah, ini juga ada 3. Yang pertama itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, di sini kalau latar tempat, contohnya itu ada apa ini anak-anak? Betul, ini apa? Selain itu, bisa disebutkan contoh lainnya? Betul. Betul sekali, itu semua termasuk ke dalam latar tempat. Kemudian yang kedua ada latar waktu. Ini menunjukkan waktu apa? Ini? Betul. Bisa menyebutkan contoh lainnya? Betul sekali anak-anak. Selain itu biasanya pada cerita sering ada kata pada hari ini. Nah, itu juga termasuk latar waktu. Kemudian ada latar suasana. Nah, ini wanita ini sedang apa? Nah, yang ini? Nah, ini semua termasuk latar suasana. Jadi menggambarkan suasana yang ada dalam sebuah dongeng atau cerita. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Biasanya disampaikan melalui nasihat tentang kebaikan, kejujuran, kerja keras, dan nilai-nilai positif lainnya. Nah, Ibu ada dongeng pohon apel yang tulus. Siapa yang mau menonton ini? Simak baik-baik ya anak-anak, karena setelah dongengnya selesai akan ada pertanyaan dari Ibu.
Nah, setelah menyaksikan dongeng pohon apel yang tulus tadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Najla, apa? Ya, betul sekali. Jadi, pohon apel memiliki banyak sekali manfaat. Jadi, kesimpulannya itu tumbuhan banyak sekali manfaatnya. Contohnya dalam dongeng tadi, pohon apel memberikan buah apel kepada anak laki-laki tersebut. Kemudian dia juga memberikan batangnya untuk dibuat rumah. Selain itu, dia juga memberikan tempat untuk bersandar di masa tua anak laki-laki tersebut. Nah, setelah melihat dongeng pohon apel yang tulus tadi, anak laki-laki mengumpulkan 100 batang pohon apel. Kemudian, 2 harinya anak laki-laki mengumpulkan 200 cabang pohon cemara. Berapa jumlah kedua cabang tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Pindah? Betul, jawabannya adalah 300. Nah, ketika ditukarkan, apakah jawabannya tetap sama? Ada yang tahu kenapa jawabannya tetap sama? Karena sifat pertukaran pada penjumlahan adalah satu sifat penting dalam matematika yang disebut juga dengan sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa sih? Nah, sifat komutatif itu sifat yang menyatakan bahwa urutan bilangan yang dijumlahkan bisa ditukar tanpa mengubah hasilnya. Jadi apabila ditukarkan, hasilnya itu tetap sama. Apakah sudah paham anak-anak? Nah, Ibu akan mencontohkan yang lainnya. Nah, contohnya Ibu memiliki 5 buah mangga. Kemudian Mbak Nabila memiliki 4 buah mangga. Nah, Mbak Nabila memberikan mangga tersebut kepada Ibu. Berapa jumlahnya? Betul, jumlahnya tetap 9. Nah, apabila Ibu balik, Mbak Nabila memiliki jumlah mangga 4, kemudian Ibu memiliki jumlah mangga 5. Apakah jumlahnya tetap sama? Nah, ini yang dinamakan dengan sifat komutatif. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian semua. Nanti dikerjakan ya. Dibagi ke belakang ya, Mbak. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, dan kelasnya ya. Apakah ada yang ingin bertanya?
Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah. Yang mana Mbak Najla? Nah, ini kan penjumlahannya itu 470 ditambah dengan 510. Jawabannya berapa? Nah, yang di sini itu tinggal menyalin yang di atas. Jadi, 470 ditambah 510 sama dengan ya 510 ditambah dengan 470. Itu merupakan sifat komutatif dalam pertukaran pada penjumlahan. Yang mana Mbak Vinda? Yang nomor 2 ya nggak bisa, yang mana? Nah, yang A itu kan 500 ditambah 220. Ini dijumlahkan dulu Mbak Vinda. Jumlahnya berapa? Coba dihitung. 720. Ya betul, itu jumlahnya 720. Nah, yang bawahnya tinggal mengikuti yang atasnya Mbak Vinda. Bentar ya Mas. Yang mana? Nah, ini kan 480 ditambah 605. Ini dihitung terlebih dahulu. Jumlahnya berapa? Coba dihitung Mas. Ya, jumlahnya berapa? 1085 Mas. Jawabannya itu. Ya. Apakah sudah anak-anak? Bisa dikumpulkan dari depan, dari belakang ke depan. Nanti akan Ibu koreksi. Terima kasih Mbak Najla. Terima kasih Mbak Vinda. Terima kasih Mbak Nabila dan Mbak Titin. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang manfaat pohon apel. Sekarang Ibu mau tanya, apa manfaat dari pohon cemara? Ada yang tahu tidak? Sebenarnya hampir mirip ya dengan pohon apel. Jadi manfaat pohon cemara, yang pertama itu pohon cemara dapat menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Kemudian pohon cemara biasanya digunakan dalam perayaan umat Kristiani sebagai simbol. Sebagai apa? Pohon Natal, betul. Kemudian pohon cemara juga dapat mencegah erosi. Selain itu, pohon cemara juga digunakan untuk bahan bangunan. Nah, kan kita sudah membahas pohon cemara ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Cemara. Minta kalian semua berdiri dan menyanyikan lagu Cemara bersama-sama, oke? Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu.
asing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, berdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, kita kan, maaf anak-anak, sekarang kalian duduk kembali ya. Mau nyanyi sekali lagi anak-anak? Oke, kalau begitu kita ulang ya. Yang lebih semangat ya nyanyinya? Ayo berdiri semua. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cukup ya anak-anak? Sekarang duduk kembali. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Pohon Cemara. Dalam sebuah lagu ada yang namanya pola irama. Pola irama itu adalah susunan panjang dan pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Kemudian ada juga yang namanya ketukan. Ketukan itu bunyi yang teratur dan berulang. Contohnya suara detak jarum jam. Kemudian ada yang namanya birama. Nah, birama ini merupakan bagian bunyi kuat atau tekanan dan bunyi lemah atau tanpa tekanan. Nah, birama itu membantu lagu agar terdengar teratur dan didengar. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Banyak sekali bukan manfaatnya? Nah, tumbuhan itu sangat berguna ya. Yang pertama, bisa menciptakan oksigen untuk kita bernafas, kemudian memberikan kita makanan, menyejukkan udara, menjadi bahan bangunan. Nah, mari kita ulang kembali apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ayo anak-anak, kita ulang kembali. Oksigen, betul. Kemudian apa lagi? Betul, sebagai bangunan ya Mbak Vinda. Ya. Kemudian lagi yang belakang. Ya, betul. Sebagai makanan, jadi kita bisa mengambil buahnya untuk dijadikan makanan. Nah, untuk pengayaan, Ibu minta kalian mencatat apa di rumah ya. Nah, Ibu minta kalian mengamati 3 jenis tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian dan tuliskan apa saja manfaatnya. Sudah?
Nah, itu dikerjakan di rumah ya anak-anak. Kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak hebat, karena ini kalian sudah belajar dengan semangat, berdiskusi, dan kerjasama. Jangan lupa untuk selalu menyayangi dan merawat tumbuhan, karena tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Mereka juga sudah berjasa bagi manusia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Mbak Nabila untuk kembali memimpin doa ya. Bismillah. Allah. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bila ada kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.